lelang arisan bodong di Solo yang mendatangi pernikahan terduga pelaku. Sambil membawa papan bunga, para korban menuntut uangnya dikembalikan. Merasa tertipu arisan daring, sekumpulan perempuan muda ini mendatangi pernikahan terduga pelaku penipuan di Solo, Jawa Tengah. Mereka mengaku telah rugi ratusan juta rupiah dan ingin meminta pertanggungjawaban terduga pelaku. Setibanya di lokasi, para korban memberikan papan bunga yang bertuliskan penagihan uang. Namun, pemberian papan bunga tersebut mengundang amarah keluarga pihak penyelenggara pernikahan. Keributan terus terjadi hingga para korban diusir dari lokasi. Ini sampai jatuh tempo Agustus itu dia nggak ada itikat baik buat WA, buat konfirmasi, apalagi buat telepon. Terus habis itu makanya ini kan saya datang ke sini karena beliau memang nggak bisa dihubungi dan saya juga nggak tahu kalau ke sini ke rumahnya nggak pernah ketemunya cuma sama orang tuanya aja. Seperti itu. Dari kapan berarti itu, Mbak? Itu sekitar bulan April. Itu perjanjian mau dilunasi itu 30 April, tapi sampai sekarang malah belum ada pelunasan dan dia susah dihubungi, malah menantang mau melaporkan ke saya karena pencemaran nama baik juga. Makanya saya dapat kabar kalau dia mau nikah itu, makanya saya datang ke sini mau minta pertanggungjawaban untuk arisannya dia itu, untuk melunasin, dan banyak korban dari member-membernya dia sampai ratusan juta juga sih. Di sisi lain, emosi yang berujung main hakim sendiri sejatinya tak akan menyelesaikan masalah, malah bisa menimbulkan masalah baru. Rencananya, sejumlah korban yang dirugikan akan melapor kasus dugaan penipuan ini ke Mapolresta Surakarta. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Ya, astagfirullahaladzim, sedang melangsungkan hari bahagia, namun ternyata terduga pelaku malah belum menyelesaikan tanggung jawab terhadap para korban yang rugi hingga ratusan juta rupiah. Ustadz Subki, bagaimana Ustadz melihat kasus arisan bodong ini yang pelaku diduga menggelapkan uang peserta arisan hingga ratusan juta rupiah? Baik, yang pertama mungkin masalah penggelapannya ini adalah merupakan satu kecurangan gitu ya. Walaupun tadi kita dengar baru terlambat beberapa bulan. Tapi ya sebaiknya gitu, karena tadi kita juga dengarkan bahwa setiap dicari nggak pernah ketemu. Sebetulnya kalau ada komunikasi ya, ada komunikasi, misalnya maaf keterlambatan dari April sekarang sudah Agustus, beberapa bulan ini misalnya disampaikan problemnya, mungkin orang-orang akan tenang gitu ya. Karena kalau memang menggelapkan, kalau memang terjadi kecurangan, maka ini adalah merupakan satu kezaliman. Berarti dia tidak amanah ya. Sementara dalam surat An-Nisa ayat 58 ya disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita itu antu'addul amanati ila ahliha, ya, untuk menunaikan amanat itu kepada orang-orang yang berhak, karena arisan ini kan sebetulnya ketitipan amanah ya, ketitipan uang ya, maka dia sudah melakukan satu kezaliman terhadap ya saudara-saudaranya. Ini satu pasal tersendiri. Kemudian cara yang dilakukan oleh para peserta arisan ini juga mungkin mereka pikir bahwa ini cara yang terbaik gitu. Tapi juga mungkin dalam pandangan saya ini kurang elegan gitu ya, karena merusak kehusyuan ya, atau mungkin kekhidmatan acara walimatu al-urus ya, atau acara pernikahan ya. Pantaslah kalau kemudian anggota keluarganya juga tidak senang dengan kejadian seperti ini ya. Memang kedua belah pihak kita pahami gitu. Yang pertama mereka khawatir dengan harta atau materi yang mereka miliki. Jalan untuk menghubungi atau menemui tidak kunjung bisa didapatkan jadwalnya oleh mereka. Nah, mereka juga berpikir ini pasti ada orangnya kalau lagi acara pernikahan seperti ini gitu ya. Dan bagusnya mungkin ditunggu acaranya selesai, karena
kalau acaranya selesai kan pasti masih ada orang tersebut di tempat itu, ya supaya tidak membuat malu juga di depan halayak ramai atau di muka umum. Walaupun mungkin inilah satu-satunya senjata jitu gitu, karena dengan cara seperti ini orang kemudian tahu dan orang kemudian mewaspadai dan berhati-hati terhadap orang ini gitu, karena dia tidak baik di dalam mengelola arisan. Nah ini juga sebenarnya sih boleh gitu, supaya orang tahu jangan-jangan dia punya grup-grup arisan lain di tempat lain ya. Dan untuk menyelamatkan orang-orang supaya tidak tertipu, mungkin caranya ditempuh dengan cara mengumumkannya. Dan ini ya memang sulit ya. Kita sampaikan seperti makan buah si malakama ya, kita sampaikan di depan umum akan mengganggu hari bahagianya, tapi kalau tidak pun mereka ada khawatir dengan sejumlah materi yang mereka miliki, dan juga bisa jadi ada orang-orang yang lain yang bisa terselamatkan dengan adanya gerudugan seperti ini dengan mengirim karangan bunga dan menyebutkan tegas-tegas tentang arisan bodongnya. Begitu Mbak Nurul. Ya, semoga setelah didatangi oleh para korban, terduga pelaku ini bisa segera menyelesaikan tanggung jawabnya, begitu ya Ustadz. Nah, dalam perspektif Islam, apa saja yang perlu diperhatikan Ustadz saat ada kegiatan mengumpulkan uang yang melibatkan banyak orang, contohnya arisan ini? Ya, tadi saya sudah sampaikan ya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya arisan ini kan kalau dijalankan secara baik, ini juga sesungguhnya merupakan satu prinsip yang menurut saya ini adalah prinsip yang diajarkan oleh Islam. Walaupun sebagian ada yang mengharamkan atau mengatakan arisan itu tidak boleh karena memaksa orang untuk berhutang. Ya, tapi saya tidak melihat dari sisi itu. Sesungguhnya saat orang arisan, misalnya arisan pernikahan, arisan perhiasan, arisan bahkan dulu ada orang yang kemudian yuk arisan umroh gitu. Dan ini kan sesungguhnya adalah satu ta'awun ya, artinya saling bantu, saling tolong. Yang saya sekarang tidak punya duit cash, tapi kalau 10 orang kemudian ikut bermain kan kalau 10 juta kali 10 orang aja udah 100 juta. Mungkin ada banyak hal yang bisa kita buat dengan sejumlah uang. Dan ini prinsipnya adalah prinsip ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, ini yang pertama. Kemudian kalau seseorang itu diamanahi untuk memegang uang arisan ini, maka yang tadi saya sudah sampaikan ya di dalam surat An-Nisa ayat 58, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Jadi di dalam ayat ini ya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Ya, Allah memerintahkan kita untuk menunaikan amanat kepada orang yang berhak. Ya, jadi karena dia ketitipan uang, maka ya dia sama aja dengan ketitipan amanat. Adapun kalau misalnya dia sebagai pemegang arisan, kemudian orang yang narik sebutlah 100 juta, kemudian memberikan dia uang lelah 1 juta misalnya kan, ya ini adalah merupakan satu pemberian, dan itu bukan bersifat sebagai riba gitu kan, karena adanya kelebihan yang diterima oleh yang memegang, tapi ini lebih kepada bagaimana kita berterima kasih kepada orang yang telah mengkoordinir acara arisan tersebut. Begitu. Dan orang-orang yang memegangnya, ya itu tadi yang paling utama, dia adalah kemudian menjaga amanat itu supaya ditunaikan kepada orang yang memiliki uang. Siapa yang dapat arisannya tanggal ini atau hari ini atau bulan ini, maka dia harus tepat memberikan. Malah sangat bagus gitu ya, saya pernah berjumpa kalau ada anggota arisan yang belum bisa bayar, kadang-kadang bahasanya tuh ada dana talangan dari orang yang memegang arisan. Misalnya ada satu orang nih belum bayar, tapi ini sudah saya talangin dulu, ya nanti tinggal orang tersebut bayar ke saya. Wah, itu biasanya
orang seneng tuh kalau main arisan sama orang-orang seperti ini. Dan kalau kemudian harus mengeluarkan sejumlah uang ya, atau mungkin sekedar untuk traktir makan, ini bukan kelebihan-kelebihan yang insya Allah diharamkan ya oleh Allah, tapi sesuatu yang suatu musyarakah, satu kerjasama atas dasar saling bantu, saling tolong. Iya, Masya Allah. Dan kita juga ketika memberikan kepercayaan kepada orang yang memegang amanah arisan tersebut, setidaknya mengetahui track recordnya begitu ya Ustadz. Jadi kita betul-betul tahu siapa orang yang memang memegang uang dari sejumlah para korban ini. Baiklah, kita menuju